Tuhan Yesus, satu hal yang kami minta agar kami dapat diam di dalam bait-Mu selama-lamanya memandang keindahan-Mu, Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kami hari ini datang ke dalam hadirat-Mu untuk belajar firman-Mu. Jaga hati mulut hamba agar firman yang disampaikan benar-benar berasal dari Engkau, dan juga suburkan hati kami masing-masing. Jauhkanlah kami dari paling jahat, lepaskanlah kami dari percobaan, karena Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan, dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini adalah bagian terakhir dari pikiran rohani, yaitu sukacita karena nama kita tercatat di surga. Saudara, kalau kita punya nama, kita yakin tercatat di surga, kita orang di dunia ini udah nggak mungkin khawatir, saudara. Karena kita memiliki konfirmasi bahwa nama kita tercatat di surga. Nah, jadi ini, setelah ini kita selesaikan ketidakkhawatiran dan memiliki rasa cukup. Setelah itu kita masuk ke dalam kitab Kolose. Saudara, warga Filipi memiliki hak istimewa untuk menjadi warga negara Romawi yang jauh dari Roma. Jadi ketika seorang bayi lahir di Filipi, penting agar namanya dicatat dengan catatan hukum negara Romawi. Ketika orang berdosa yang terhilang itu percaya kepada Kristus dan menjadi warga negara surga, namanya tertulis dalam buku kehidupan. Jadi dalam masa depan, Paulus bilang, saya melihat visi baru, yaitu nama saya tercatat di surga. Nah, saudara, pikiran rohani tidak memikirkan hal-hal dunia, saudara. Betapa anehnya dalam sebuah surat yang penuh dengan sukacita, saudara, kita menemukan Paulus menangis. Di sini dia tulis, dia menangis, saudara. Mungkin dia menangisi dirinya sendiri dan situasinya yang sulit. Bukan, saudara. Paulus adalah seorang dengan pikiran tunggal, dan keadaan tidak membuatnya menangis. Apa dia menangis karena apa yang dilakukan beberapa orang Kristen Roma kepadanya? Tidak. Dia memiliki pikiran yang tunduk dan yang rendah hati, dan dia tidak akan membiarkan orang merampas sukacitanya. Air mata Paulus ini sama sekali bukan untuk dirinya sendiri. Mereka ditumpahkan karena orang lain. Yaitu dia tumpahkan untuk kaum-kaum Yudais. Karena Paulus tahu bahwa kaum Yudais namanya tidak tercatat di surga, saudara. Karena Paulus memiliki pikiran rohani, ia patah hati atas cara hidup beberapa orang mengaku Kristen yang memikirkan hal-hal duniawi. Meskipun kita tidak dapat memastikannya, kemungkinan Filipi 3 ayat 18-19 menggambarkan kaum Yudais dan pengikut mereka. Tentu saja pastinya Paulus sedang menulis tentang orang-orang yang mengaku Kristen dan bukan orang-orang di luar gereja. Yang mengaku Kristen tetapi bukan orang Kristen, saudara. Nah, orang Yudais itu bukannya teman Kristus. Kaum Yudais adalah di sini ditulis adalah musuh salib Kristus. Karena apa? Karena mereka menambahkan hukum Musa ke dalam karya penebusan yang dilakukan Kristus di kayu salib. Ketatan mereka pada hukum perjanjian lama tidak ada gunanya selain untuk memuaskan keinginan duniawi. Dan penekanan mereka pada sunat akan sama dengan memuliakan hal yang seharusnya membuat mereka malu. Orang-orang kaum Yudas ini tidak berpikiran rohani. Mereka berpikiran duniawi. Mereka berpegang pada ritual dan kepercayaan duniawi yang telah Allah berikan kepada orang Israel. Dan mereka menentang berkat surgawi yang dimiliki orang di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kata rohani telah banyak mengalami penyalahgunaan seperti kata kudus. Terlalu banyak orang berpikir bahwa orang Kristen rohani itu yang mistis, yang saleh, tidak bergaul dengan orang berdosa, atau hidup dalam isolasi. Itu salah, saudara, ya. Sayangnya kesalehan tidak murni semacam ini adalah contoh yang buruk dan dari spiritualitas sejati. Untuk berpikiran spiritual tidak mengharuskan seorang menjadi tidak realitas dan mistis, saudara. Justru sebaliknya, pikiran spiritual membuat orang percaya berpikir lebih jernih dan menyelesaikan sesuatu dengan pikiran yang sehat dan pikiran yang realistis. Menjadi berpikiran rohani berarti melihat bumi dari sudut pandang surga.
Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. D.L. Moody sering memarahi orang-orang Kristen karena, saudara, orang-orang Kristen kadang-kadang kamu begitu berpikiran rohani sehingga mereka tidak baik secara duniawi. Dan nasihat itu masih harus perlu diperhatikan. Orang-orang Kristen memiliki keluarga negaranya ganda di bumi dan di surga, dan keluarga negaraan kita di surga seharusnya membuat kita menjadi orang yang lebih baik di bumi. Jadi kalau ada orang Kristen yang menganggap dia sudah warga negara surga, tetapi di bumi ini makin jahat, nah itu bukan orang Kristen sejati, saudara. Orang-orang yang berpikiran rohani itu tidak tertarik dengan hal-hal dunia. Dia membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai surgawi, saudara. Nah, contohnya dalam Perjanjian Lama, Lot memilih dataran Yordan yang berair baik, sehingga nilai-nilainya bersifat duniawi. Dan pada akhirnya, ia kehilangan segalanya, saudara. Musa menolak kesenangan dan harta Mesir karena dia memiliki sesuatu yang jauh lebih indah untuk dijalani. Apa untungnya bagi seorang jika memperoleh seluruh dunia dan kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Saudara, karena kewarganegaraan kita ada di surga, kata Yunani yang diterjemahkan kewarganegaraan adalah kata di mana kita mendapatkan kata bahasa Inggris politik. Hal ini berkaitan dengan perilaku seseorang sebagai warga suatu bangsa. Jadi kalau misalnya kita orang Solo, maka kita punya perilaku itu lembut, gini. Kalau kita punya warga negaranya orang Hong Kong, jalannya cepat. Nah, jadi perilaku orang itu akan tercermin warga negaranya. Nah, kalau kita warga negara surga, maka perilaku kita harus mencerminkan kita sebagai warga negara surga. Nah, Paulus mendorong kita untuk memiliki pikiran rohani, dan dia melakukannya dengan menunjukkan ciri-ciri orang Kristen yang kewarganegaranya ada di surga. Sama seperti Filipi adalah koloni Roma di tanah asing, demikian juga gereja adalah koloni surga di bumi. Gereja orangnya adalah warga negara surga yang harus berperilaku seperti orang-orang kewarganegaraan surga, saudara. Saudara, di sini ada tulisan dari C.S. Lewis, aim at heaven and you will get earth thrown in. Aim at earth and you get neither. Arahkan pikiran Anda ke surga dan Anda mendapatkan dunia dilemparkan kepadamu. Arahkan pikiran Anda ke dunia, maka Anda akan kehilangan segalanya. C.S. Lewis. Nah, mari kita baca firman Tuhan, saudara, yang Filipi 3 bagian terakhir. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, saudara, banyak orang yang hidup sebagai seturu salib Kristus. Ya, saudara, perhatikan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka, saudara, kantong tengah. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, kita beda, saudara. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Nah, saudara, 5 ciri-ciri warga negara surga. Paulus mendorong kita untuk memiliki pikiran rohani, dan pada perikop terakhir dari Filipi 3, dia melakukannya dengan menunjukkan 5 ciri-ciri orang Kristen yang kewarganegaranya ada di surga. Yang satu, orang Kristen yang namanya tercatat di surga, dia yakin bahwa dia masuk surga. Yang kedua, dia berbicara bahasa surga. Yang ketiga, dia setia pada hal-hal surga. Yang keempat, dia mematuhi hukum surga. Dan yang kelima, dia menantikan Tuhan Yesus yang ada di surga, saudara. Saya mulai yang pertama, dia yakin bahwa dia masuk surga. Saudara, kewarganegaraan itu penting. Saat Anda berpergian ke negara lain, Anda harus memiliki paspor yang membuktikan
kewarganegaraan Anda. Saudara, tidak ada satupun dari kita ingin mengalami nasib Philip Nolan dalam kisah klasik The Man Without a Country. Saudara, karena mengutuk nama negaranya, Nolan dijatuhi hukuman untuk tinggal di kapal dan tidak pernah lagi melihat tanah kelahirannya atau bahkan mendengar namanya atau berita tentang kemajuannya. Selama 56 tahun ia melakukan perjalanan tanpa akhir dari kapal ke kapal dan laut ke laut dan akhirnya dimakamkan di laut. Dia adalah pria tanpa warga negara. Saudara, nama orang Kristen tertulis dalam kitab kehidupan dan inilah yang menentukan pintu masuk terakhirnya ke negeri surgawi. Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api, saudara. Saudara, ketika Anda mengakui Kristus di bumi, dia akan mengakui nama Anda di surga. Namamu tertulis di surga dan tetap tertulis selamanya. Jadi tertulis di sini adalah kata Yunani auris yang artinya sempurna dan tetap ada. Jadi kalau kita bilang namamu tertulis di surga, maka namamu itu sudah tertulis untuk selama-lamanya. Kata kerja Yunani tertulis dalam Lukas 10:20 adalah dalam bentuk waktu yang sempurna. Itu tertulis sekali untuk selama-lamanya dan tetap tertulis, saudara. Saudara, waktu saya selesai kuliah di Beijing, seorang teman di Beijing memang mengatur kami untuk mengunjungi yang namanya Tiaoyitai State Gate House. Ini adalah suatu tempat di mana tamu negara diundang untuk datang ke sini. Dia menyuruh kami untuk berada di gerbang tertentu pada pukul 8 pagi dan bersiap untuk menunjukkan bukti siapa kami. Lalu kami berjalan ke gerbang dan penjaga dengan sopan menanyakan nama kami. Kami menunjukkan identitas kami dan masuk ke State Guest House karena nama kami tertulis di daftar yang benar dan nama kami ada di daftar itu melalui perantaraan teman saya, orang lain. Begitu pula saudara dengan pintu masuk kita ke surga. Karena kita telah percaya kepada Kristus, nama kita tertulis dan kita masuk kemuliaan hanya karena jasa dan pekerjaan Tuhan Yesus, saudara. Nah, ada sejumlah ayat yang berbicara tentang orang-orang murtad, saudara. Oh, orang itu udah pernah Kristen, ya, tiba-tiba dia jadi lepas dari Kristen dan menjadi orang yang lain gitu. Nah, saudara, mereka yang tampaknya jatuh jauh dari iman, ya, sebenarnya kitab suci menunjukkan bahwa orang itu sebenarnya tidak pernah benar-benar diselamatkan di tempat pertama. Jadi dia tidak pernah lahir baru. Jadi orang murtad itu bukannya orang udah percaya Kristus, itu tiba-tiba berbalik. Orang yang bisa murtad adalah orang yang tidak pernah diselamatkan sama sekali. Jadi sebenarnya dia baptis tapi benar-benar tidak diselamatkan. Ya, Yohanes 6 ayat 70 jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yohanes 17 ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. 1 Yohanes 2:19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan murtad, saudara. Tetapi hal itu supaya terjadi, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, saudara. Nah, bagaimana kita yakin akan masuk surga? Saudara, orang percaya diperingatkan dengan sungguh-sungguh untuk terus tumbuh secara rohani dan untuk melanjutkan dalam pekerjaan baik agar mereka yakin dengan keselamatan mereka. Nah, di sini dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri,
dan kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehan, dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab, saudara, apabila yang di atas itu semuanya ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Periksa apakah Kristus ada di dalam kamu. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, mereka yang telah membuat pengakuan iman, tetapi tidak bertumbuh, tidak setia, yang tidak mengasihi, yang mementingkan diri sendiri, yang suka menyombongkan diri, atau bahkan menyimpang ke dalam dosa berat dan tidak bertobat, di sini diperintahkan untuk memeriksa diri mereka sendiri, untuk melihat apakah Kristus Yesus benar-benar ada di dalamnya. 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apa kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji, saudara. Nah, saudara, ini ada suatu kisah Nikolas yang ragu akan keselamatannya. Memang kita kadang-kadang ragu, sebenarnya saya masuk surga atau enggak. Nikolas datang ke hadapan pendeta dan berkata, Pak Pendeta, saya sangat takut, saya sebenarnya belum bertobat dan saya gemetar karena saya takut saya bukan salah satu dari orang-orang pilihan Tuhan. Pendeta mengulurkan tangannya kepadanya dan berkata, Nikolas yang terkasih, kamu baik-baik saja selama kamu bisa ragu. Ragu itu nggak apa-apa. Kitab suci tidak pernah mengatakan dia yang tidak ragu-ragu akan diselamatkan. Tetapi dia yang percaya yang akan diselamatkan. Memang mungkin benar bahwa Nikolas menginginkan sedikit konfirmasi, sedikit kenyamanan dan kepastian. Tetapi keraguannya bukanlah hal yang baik, saudara. Kita juga tidak boleh mendorongnya dalam keraguannya. Urusan gereja adalah mendorong dia keluar dari keraguannya. Dan dengan kasih karunia, Allah mendorong dia untuk memberikan segala ketekunan untuk membuat keselamatannya menjadi pasti. Orang yang menganggur tidak memilih hak untuk mendapatkan jaminan kepastian. Kitab suci berkata di dalam Filipi ini, bertekadlah untuk membuat panggilan dan pilihanmu menjadi pasti, saudara. Nah, saudara, di mana kita harus sungguh-sungguh di sini? Jika Anda ingin keluar dari keadaan ragu-ragu, saudara, keluarlah dari keadaan diam saja, tidak melakukan apa-apa. Jika Anda ingin keluar dari keadaan gemetar, keluarlah dari keadaan suam-suam kuku yang acuh tidak acuh dalam gereja kita, saudara. Karena suam-suam kuku dan keraguan dan kemalasan dan gemetar secara alami itu berjalan beriringan. Jika Anda ingin menikmati kasih karunia yang luar biasa dari jaminan iman yang penuh di bawah pengaruh dan bantuan Roh Kudus, lakukanlah apa yang dikatakan kitab suci kepada Anda. Bertekadlah untuk membuat panggilan dan pilihan Anda pasti. Jadi di mana kita harus sungguh-sungguh, saudara? Pertama, iman, saudara. Yang tadi di dalam Petrus, berhati-hatilah agar iman Anda dihasilkan dari iman percaya kepada Kristus, karena Anda tidak memiliki hal lain untuk dipercaya. Berhati-hatilah karena itu adalah iman yang bergantung hanya pada Kristus tanpa ketergantungan lain selain Yesus Kristus dan Dia disalibkan. Nah, iman ini dapat menambahkan kebajikan, saudara. Jadi bertumbuh dalam iman akan bertumbuh dalam kebajikan. Arete, memohon kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan kamu keberanian. Nah, kebajikan di sini adalah keberanian untuk membela iman Kristen, saudara. Memberimu keberanian agar kamu tidak pernah takut pada musuh manapun, betapapun dia mencemooh atau mengancammu,
Tetapi agar kamu dapat kesadaran benar, teruskan dan berani percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah kebajikan. Keberanian Anda untuk mempertahankan iman Anda dan membela Yesus Kristus akan menghasilkan pengetahuan, saudara. Gnosis, knowledge. Saudara, dengan bantuan Roh Kudus, perolehlah pengetahuan. Pelajarilah kitab suci dengan baik, karena pengetahuan tentang Alkitab akan sangat meneguhkan iman Anda. Jadi, belajar Alkitab itu akan bikin Anda itu yakin bahwa Anda masuk surga, saudara, nanti. Cobalah untuk memahami firman Tuhan, dapatkan pengertian spiritual yang masuk akal tentangnya. Dapatkan pengetahuan yang paling benci di dunia, saudara, tetapi paling penting dari semuanya itu. Pengetahuan ini dibenci sama dunia, saudara, sehingga dunia itu akan berusaha untuk menghancurkannya. Tetapi paling penting dari semua itu, yaitu pengetahuan tentang Kristus dan Dia yang disalibkan, dan tentang doktrin-doktrin tentang kasih karunia, saudara. Nah, pengetahuan itu, jika orang belajar Alkitab, dia akan tumbuh dalam penguasaan diri. Karena dia itu akan bisa menguasai dirinya, tidak mudah tersinggung, tidak akan mudah marah, tidak akan gampang diombang-ambing sama orang lain. Jadi, perhatikanlah tubuhmu, perhatikanlah jiwamu, jadilah tenang, jangan mabuk dengan kesombongan, jangan diangkat ke rasa percaya diri yang terlalu tinggi, bersikaplah sopan, janganlah bersikap keras terhadap saudara-saudaramu, atau bersikap pahit terhadap musuh-musuhmu. Milikilah kesederhanaan sikap, kesederhanaan hati, dan kesederhanaan pikiran. Ini didapat dengan menambahkan pengetahuan kepada penguasaan diri. Dan penguasaan diri akan menambahkan ketekunan, saudara. Hupomone adalah mintalah Roh Kudus untuk memberikan kita kesabaran untuk menanggung penderitaan, yang ketika diuji akan muncul seperti emas murni. Jadi penguasaan diri akan menambah kesabaran, saudara. Adalah dapat menanggung penderitaan dalam waktu yang panjang. Nah, saudara, latih dirimu dengan kesabaran agar kamu tidak menggerutu dalam penyakitmu, agar kamu tidak mengutuki Tuhan dalam kehilanganmu, dan tidak tertekan dalam penderitaanmu. Berdoalah tanpa henti sampai Roh Kudus memberi Anda kesabaran untuk bertahan sampai akhir. Dan kesabaran akan menambah kesalehan. Kesalehan itu adalah kerohanian di dalam. Sesuatu yang lebih dari sekedar agama. Orang paling religius mungkin adalah orang yang paling tidak bertuhan. Dan terkadang orang saleh mungkin tampaknya tidak beragama. Biar saya menjelaskan. Seorang pria religius yang dia melakukan pelayanannya, tetapi dia di dalamnya, di dalam rohaninya itu tidak baik, saudara. Secara lahiriah sangat baik, tetapi tidak melangkah lebih jauh. Seorang pria yang saleh adalah orang yang tidak terlalu melihat penampilan luarnya. Dia tidak melihat ke bentuk lahiriah, tetapi ke dalam masih spiritual. Dia adalah orang jujur dan memperhatikan kepentingan gereja. Dia juga berusaha untuk bertumbuh dari dalam. Dan kesalehan itu, saudara, akan menambahkan kasih persaudaraan. Di sini bukan agape, tapi ini adalah affection, Philadelphia, brotherly love. Jadi orang yang bertambah dalam kesalehan akan bertambah dalam kasih persaudaraan. Bersikaplah penuh kasih persaudaraan terhadap semua orang anggota Gereja Kristus, memiliki kasih persaudaraan untuk semua orang kudus, juga untuk setiap orang kudus dari setiap denominasi, saudara. Denominasi lain yang mungkin ada sedikit doktrinnya berbeda dari kita, itu pun adalah saudara kita. Kita sebagai orang Kristen harus mengasihi saudara kita. Karena apa? Kasih terhadap saudara akan menimbulkan kasih kepada semua orang, termasuk musuh kita, yaitu agape. Kasih kepada semua orang, agape, yang membuka tangannya untuk semua orang dan mengasihi mereka dengan kasih tanpa pamrih. Saudara, ketika Anda mendapatkan semua ini, kalau Anda tahu Anda sudah ada ini semua, maka Anda akan mengetahui panggilan dan pilihan Anda. Dan tepat pada saat Anda mempraktekkan aturan kehidupan dengan cara surgawi ini, saudara, Anda akan mengetahui dengan pasti Anda telah diselamatkan. Ini tandanya. Tetapi tidak ada cara lain Anda dapat memperoleh pengetahuan tentang itu, kecuali dengan kesaksian Roh Kudus. Bersaksi dengan roh Anda bahwa Anda dilahirkan dari Allah, dan kemudian bersaksi dalam hati nurani, Anda bukanlah diri Anda yang dahulu, tetapi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Dan karena itu, Anda dipanggil. Karena itu, Anda dipilih.
dan karena itu Anda diselamatkan. Nah, saudara, itu bagian pertama. Orang yang warga negara surga, dia yakin dia akan masuk surga. Kedua, saudara, orang yang kewarganegaranya di surga, itu dia berbicara bahasa surga, saudara. Mereka yang memikirkan hal-hal duniawi, berbicara tentang hal-hal duniawi. Lagi pula apa yang keluar dari mulut mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, saudara. Orang yang belum diselamatkan tidak memahami hal-hal dari Roh Allah. Jadi bagaimana dia bisa membicarakannya dengan cerdas? Warga negara surga memahami hal-hal rohani dan senang mendiskusikannya dan membagikannya satu sama lain. 1 Yohanes 4 ayat 5, mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itu tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Tetapi berbicara dalam bahasa surga tidak hanya melibatkan apa yang kita katakan, tetapi juga cara kita untuk mengatakannya, saudara. Jangan membajak kebenaran. Orang Kristen yang berpikiran rohani tidak akan mengutip ayat-ayat Alkitab sepanjang hari untuk menghakimi orang lain. Itu namanya membajak kebenaran. Tetapi dia berhati-hati untuk berbicara dengan maksud membangun sesama dan dengan cara memuliakan Tuhan. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Masukkan garam ke dalam perkataan Anda. Garam itu mencegah korupsi, garam memberi rasa. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang ketiga, orang yang warga negara surga, dia mematuhi hukum surga. Warga Filipi diatur oleh hukum Romawi, bukan hukum Yunani. Meskipun Filipi dan Romawi dan Roma itu terletak ratusan mil jauhnya. Sebenarnya kebijakan inilah yang memasukkan Paulus ke dalam penjara ketika dia pertama kali mengunjungi Filipi. Paulus sendiri menggunakan kewarganegaranya Romawinya untuk menjamin perlindungannya di bawah hukum Romawi. Dalam Filipi 3 ayat 17, Paulus memperingatkan orang percaya di Filipi agar tidak meniru warga negara yang salah. Jadilah pengikutku, sama seperti aku adalah pengikut Kristus. Tentu saja Paulus adalah pengikut Kristus, jadi nasihatnya itu tidak egois. Paulus tahu dirinya sebagai orang asing di dunia ini, penjara dan orang asing. Hidupnya diatur oleh hukum surga, dan inilah yang membuatnya berbeda. Dia mementingkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Dia tertarik untuk melayani, bukan dilayani. Motivasi pelayanannya adalah kasih, bukan kebencian. Dengan iman Paulus menaati firman Tuhan, mengetahui suatu hari dia akan diberi upah. Orang-orang mungkin menentangnya dan menganiaya dia sekarang. Tetapi pada hari penghakiman, terakhir itu, dia akan menjadi pemenangnya. Sedih untuk dikatakan, ada orang-orang hari ini, seperti kaum Yudais di zaman Paulus, yang mengaku warga negara surga, tetapi hidupnya tidak menunjukkannya. Mereka mungkin bersemangat dalam kegiatan keagamaan mereka, dan bahkan keras dalam disiplin mereka. Tetapi tidak ada bukti kendali roh Allah dalam hidup mereka, yaitu mereka tidak ada sukacita damai sejahtera. Mereka tidak ada rasa syukur dan tidak ada kerendahan hati. Semua yang mereka lakukan digerakkan oleh daging, dan mereka yang mendapatkan semua kemuliaan. Sudah cukup buruk bahwa mereka sesat, tetapi mereka juga menyesatkan orang lain. Tidak heran Paulus menangisi mereka, saudara. Nah, saudara, orang yang warga negara surga, dia akan setia pada hal surga. Dia akan setia untuk salib Kristus. Salib Yesus Kristus adalah tema Alkitab, inti Injil, dan sumber utama pujian di surga. Salib adalah bukti kasih Allah bagi orang berdosa dan kebencian Allah terhadap dosa. Salib mengutuk apa yang dunia nilai. Itu menghakimi umat manusia dan mengucapkan vonis yang benar bahwa manusia semuanya bersalah, saudara. Nah, apa dalam pengertian apa kaum Yudais adalah seteru salib Yesus, musuh salib Kristus? Satu, untuk satu hal, salib mengakhiri perjanjian lama. Ketika tabir bait suci terbelah menjadi dua,
Allah mengumumkan bahwa jalan menuju Allah terbuka melalui Kristus. Ketika Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai, dia membuat satu korban untuk dosa, dengan demikian mengakhiri seluruh sistem korban di Perjanjian Lama. Dengan kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus memberikan sunat hati yang membuat sunat ritual itu tidak perlu. Segala sesuatu yang dianjurkan oleh kaum Yudais itu sebenarnya telah dilenyapkan oleh kematian Kristus di kayu salib. Mengapa kaum Yudais itu mengungkit-ungkitnya lagi? Nah, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, lebih jauh lagi, segala sesuatu yang mereka jalani itu dikutuk oleh salib. Yesus telah meruntuhkan tembok yang berdiri di antara orang Yahudi dan orang Yahudi dan orang non-Yahudi, yaitu mereka dipersatukan di dalam satu tubuh gereja. Tetapi orang Yudais membangun kembali tembok itu dengan memisahkan orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Yang keempat, mereka mematuhi peraturan duniawi, saudara. Peraturan yang menarik bagi daging, tetapi tidak diarahkan oleh Roh Kudus. Tetapi orang percaya sejati menyalibkan daging. Dia juga menyalibkan dunia. Namun, kaum Yudais memikirkan hal-hal duniawi. Saudara, salib adalah pusat kehidupan orang percaya. Orang percaya sejati tidak memuliakan manusia, saudara. Dalam agama dan dalam pencapaian sendiri, dia bermegah dalam salib Kristus. Paulus menangis karena dia tahu masa depan orang-orang seperti ini, yaitu yang ujungnya adalah kebinasaan. Dia tidak menunjukkan ciri-ciri orang-orang negara surga. Yudas disebut anak kebinasaan, dan ini kata yang digunakan. Hidup yang sia-sia, sebaliknya anak Tuhan yang sejati, yang keluarga negaranya ada di surga, memiliki masa depan yang cerah. Saudara, yang kelima, orang warga negara surga, dia dengan berani menunggu Tuhan Yesus yang ada di surga. Kaum Yudais hidup di masa lampau mencoba untuk membuat orang percaya Filipi kembali ke Musa dan hukum. Tetapi orang Kristen sejati hidup dalam masa depan mengantisipasi kembalinya juru selamat mereka. Sebagai akuntan, auditor dalam Filipi 3 ayat 1-11, Paulus telah menemukan nilai baru, yaitu mengenal Kristus. Sebagai atlet balapan kuda dalam Filipi 3 ayat 12-16, dia menunjukkan semangat baru, yaitu untuk memenangkan pertandingan. Sekarang, seperti seorang penjara, dia mengalami visi baru, yaitu dia menunggu kedatangan juru selamat. Antisipasi kedatangan Kristus inilah yang memotivasi orang percaya dengan pikiran rohani. Ada energi yang luar biasa dalam kekuatan masa kini dari sebuah harapan untuk masa depan. Karena Abraham mencari suatu kota, dia puas tinggal di kemah. Karena Musa mencari upah di surga, dia rela meninggalkan harta dunia. Karena sukacita yang disediakan baginya, Yesus rela menanggung salib. Kita hidup untuk masa depan. Motivasi untuk hidup penuh pengabdian, saudara. Fakta bahwa Yesus Kristus akan datang kembali merupakan motivasi yang kuat kita sekarang untuk hidup penuh dedikasi dan pelayanan yang penuh pengabdian dewasa ini. 1 Yohanes 3:3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Saudara, saya akan hidup dengan penuh dedikasi dan pelayan dengan penuh pengabdian. Kenapa, saudara? Saya mau Tuhan Yesus pas datang menemukan saya sedang melakukan pekerjaan saya. Penduduk surga yang hidup di bumi tidak pernah putus asa karena tahu bahwa Tuhan Yesus suatu saat akan datang kembali. Dia akan tetap setia melakukan pekerjaannya agar Tuhan Yesus kembali dan menemukan dia sedang melakukan pekerjaannya, saudara. Orang percaya yang berpikiran rohani tidak hidup untuk hal-hal duniawi. Dia mengantisipasi berkat-berkat dunia yang akan datang. Itu tidak berarti bahwa dia mengabaikan kewajibannya sehari-hari. Tetapi itu berarti bahwa apa yang dilakukan hari ini diatur oleh apa yang Kristus lakukan di masa depan. Dan kita juga akan menerima tubuh kemuliaan, saudara. Saudara, tubuh kita sekarang itu bahan bakunya adalah darah, debu dan tanah. Ini jadi kalau kita bikin kue sus, itu mungkin bahannya itu tepung apa-apa. Nah, bahan baku kita, saudara, ini adalah debu tanah. Tapi nanti pas kita mendapatkan tubuh kemuliaan, bahan bakunya bukan debu, bahan bakunya adalah firman Tuhan. Karena kita dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan.
bunga layu, rumput gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Oleh sebab itu, saudara, saya getol untuk baca firman Tuhan. Saya tahu nanti tubuh kemuliaan saya bahan bakunya adalah firman Tuhan. Paulus secara khusus menyebutkan bahwa orang percaya akan menerima tubuh yang dimuliakan seperti tubuh Kristus yang telah bangkit. Hari ini kita hidup dalam tubuh yang penuh dosa, yang merupakan arti ya kata yang diterjemahkan hina dalam Filipi 3 ayat 21. Tetapi ketika kita melihat Kristus, kita akan menerima tubuh kemuliaan. Itu terjadi hanya sekejap, dalam sekejap mata. Kita akan diubahkan dari yang tubuh dan dari debu tanah itu menjadi tubuh ya yang bahan bakunya adalah firman Tuhan. Dengan inilah kita dapat menjumpai Yesus Kristus di awan-awan permai, menjemput dia untuk menjadi raja di bumi, saudara. Nah, pada saat itu semua hal di dunia ini akan tidak menjadi berharga bagi kita sebagaimana seharusnya secara relatif hari ini. Jadi jika kita hidup di masa depan, maka kita akan melatih pikiran rohani dan hidup untuk hal-hal yang benar-benar penting ya, saudara. Ya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, yaitu firman Tuhan, dan kita semua akan diubah, saudara. Nah, kita baca sebelum kita akhiri ini, kita baca tentang tubuh kemuliaan, saudara. 1 Korintus 15 ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang akhir adalah roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah barulah kemudian datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah yang bersifat jasmania. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama seperti dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama seperti dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri di terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang mendapat binasa ini harus mengenakan apa yang tidak dapat binasa, dan yang mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sebagai penutup, saudara, ketika Yesus kembali, dia akan menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Kata menaklukkan itu adalah kata militer yang berarti mengatur dalam barisan. Bukankah itu masalah kita hari ini? Kita tidak mengatur hal-hal dalam prioritas yang besar. Benar. Nilai-nilai kita dipelintir. Akibatnya kekuatan kita terbuang sia-sia untuk kegiatan yang tidak berguna. Sebenarnya yang paling penting apa sih gitu loh? Dan visi kita menjadi kabur sehingga kedatangan Kristus kembali bukan kekuatan motivasi dalam hidup kita. Hidup di masa depan berarti membiarkan Kristus mengatur hal-hal menurut prioritas yang tepat. Paling penting apa, saudara? Kasih sama firman Tuhan. Yang lain harus mundur, saudara, kalau misalnya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada hari Sabat menolong orang, menyembuhkan orang lumpuh, orang-orang Farisi itu komplain. Kenapa pada hari Sabat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh? Yesus bilang, yang prioritas itu apakah prioritasnya kasih atau hukum? Hukum masih ada di bawah, saudara. Kedamaian setiap orang masih di bawah. Kasih dan kebenaran firman Tuhan harus dalam prioritas yang atas, saudara. 1 Yohanes 2:16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging,
keinginan mata dan gangguan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Oh, sudah habis saudara. Minggu depan sukacita dalam ketidakkhawatiran. Di sini akan diajarkan bagaimana rahasianya untuk tidak khawatir. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan hatimu dalam hidupku. Oh, rala ya rala 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 shirala rala rala rala. Inaya rala 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 rala. Bapak, terima kasih. Sungguh kami bersyukur malam hari ini kami boleh Bible study. Malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kami diyakinkan semakin kuat kami memiliki tanah, kota surgawi dalam hidup kami. Dan biarlah selama kami ada di dunia ini, kami semakin tekun menambahkan kepada iman kami kebajikan, menambahkan kebajikan pengetahuan, menambahkan pengetahuan penguasaan diri, menambahkan pada penguasaan diri ketekunan, menambahkan ketekunan kesalehan, menambahkan kesalehan kasih akan saudara-saudara seiman, dan kemudian ditambahkan dengan kasih akan semua orang. Biar semua ini melimpah-limpah, memenuhi kehidupan kami, sehingga iman kami semakin nyata dalam hidup ini. Iman kami semakin kuat, hidup kami menjadi berkat, hidup kami menjadi benih bagi dunia ini. Sehingga ya Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat, orang-orang yang memberkati bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Roh Kudus jamah setiap kami. Jamah setiap kami, jamah, urapi. Biar kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Biar kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Oh, pengurapan-Mu turun. Jamah. Penuh. Jamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini secara khusus juga kami berdoa untuk Lause ya Tuhan, untuk Pak David Chang. Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Anugerah-Mu turun melimpah-limpah lebih dan lebih lagi. Tuhan berkati Pastor David Chang dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat. Tuhan berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaan, berkati Tuhan anak dan istrinya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami taruh Tuhan Pastor David Chang ke dalam tangan perlindungan-Mu yang ajaib, tangan pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar ya Bapak, kami akhiri kelas kami. Mari Tuhan Engkau mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta penyertaan yang erat Roh Kudus menyertai-mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.